Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adriana Lopo, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dosen tetap pada Prodi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan dan Perbankan, FH Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah auditing, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi keuangan dan perbankan khususnya semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dengan total tatap muka, 16 kali tatap muka, di mana pertemuan 1 sampai dengan 7 itu adalah pemaparan materi, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, dan pertemuan 9 sampai dengan 15 dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan pertemuan yang ke-16 diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun pemaparan dalam video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026 dalam bidang pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT di bidang pengajaran. Mata kuliah auditing bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami konsep, peraturan, serta praktik audit di Indonesia, sehingga mampu menerapkannya dalam dunia kerja maupun dunia kehidupan masyarakat. Dalam proses penentuan materi pada sesi pertemuan atau perkuliahan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dan teori dalam ilmu akuntansi. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar auditing, standar profesional, dan etika profesi dalam akuntan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan proses audit, mengidentifikasi risiko audit, serta menentukan tingkat materialitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta merancang pengujian audit. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit menggunakan teknik sampling audit. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan opini audit dan menyusun laporan audit independen secara tepat. Selanjutnya, tujuan dari CPMK mata kuliah auditing adalah memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang auditing. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, memahami dan menjelaskan tentang hakikat auditing. Yang kedua, memahami mengenai hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. Yang ketiga, dapat membedakan perilaku etis dari perilaku tidak etis bagi perorangan, profesional, dan konteks bisnis, menjelaskan tujuan dan isi kode perilaku profesional dari ACPA. 4. Memahami kondisi hukum dalam praktik akuntan publik, menjelaskan mengapa kegagalan pemakaian laporan keuangan dalam membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit akan menimbulkan tuntutan hukum. Yang kelima, memahami hakikat bukti audit. Rumusan akhir dari capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merumuskan opini audit dan menyusun laporan auditor independen secara tepat berdasarkan evaluasi bukti audit dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut penting untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan Akademi Keuangan dan Perbankan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menerapkan metode pembelajaran pada mata kuliah auditing dirancang dengan pendekatan student-centered learning yang mengintegrasikan teori dan praktik agar mahasiswa mampu memahami konsep audit serta mengaplikasikannya dalam penyelesaian permasalahan nyata. Selanjutnya, pada penilaian hasil belajar dilaksanakan secara berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, tes formatif sebesar 10%. Yang kedua, pengamatan dosen sebesar 10%. Yang ketiga, tugas individu maupun kelompok sebesar 15%. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 25% untuk mengevaluasi penguasaan kompetensi pada pertengahan semester. Dan yang terakhir,
ujian akhir semester sebesar 40% sebagai evaluasi komprehensif terhadap pencapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah auditing. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas secara langsung. Oke, selamat siang adik-adik semua. Ya, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita khusus untuk pertemuan ke-10. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, khusus pertemuan ke-10, kita mereview kembali dulu pelajaran apa atau materi apa yang kita sudah dapat atau sudah peroleh pada pertemuan ke-9. Mungkin dari adik-adik ada yang masih ingat? Silahkan. Materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai tujuan audit, tanggung jawab utama, dan keyakinan audit, di mana tujuan audit adalah untuk memberikan opini atas kewajaran sebuah laporan keuangan berdasarkan kerangka akuntansi yang berlaku. Kemudian tanggung jawab utama dari audit sendiri, di mana manajemen bertanggung untuk penyusunan laporan keuangan dan SPI, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini yang didukung oleh bukti yang kuat. Kemudian keyakinan audit yaitu auditor memberikan reasonable assurance, bukan absolute assurance. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ria yang telah memberikan jawaban untuk kita semua dan sangat luar biasa. Adik-adik masih ingat kembali tentang materi minggu lalu. Dan kita lihat kembali tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang auditor itu. Ada dua pihak yang harus kita lihat bersama di sini. Yang pertama pihak manajemen dan pihak auditor. Bagi pihak manajemen, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, itu ada 3. Yang pertama, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK. Terus yang kedua, merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal atau SPI. Yang ketiga, mencegah dan mendeteksi kecurangan atau yang biasa kita sebut dengan fraud. Oke, yang kedua itu tentang tanggung jawab sebagai auditor. Tanggung jawab auditor juga ada 3. Yang pertama kita lihat di sini, memperoleh keyakinan yang memadai. Yang kedua, menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan. Menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, menjaga skeptisisme, profesional selama proses pemeriksaan. Nah, ini 2 hal ini atau 2 tanggung jawab ini yang harus kita perhatikan dalam mata kuliah ini, lebih fokus. Yang berikut lagi hari ini, kita langsung saja untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan bukti audit atau audit and finance. Kita lihat di sini, bukti audit itu sendiri apa? Nah, di sini Ibu sudah memaparkan materinya tentang bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini. Tanpa bukti yang cukup dan tepat, auditor tidak dapat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, prinsip utama dari bukti audit itu, auditor tidak memeriksa seluruh transaksi secara 100%. Atau menggunakan sampel saja. Sampel berarti sebagian dari semua bukti yang ada. Tanpa kesimpulan itu, maka tidak bisa kita melakukan audit. Nah, kita lihat yang kedua ini tentang kriteria kualitas audit itu sendiri. Nah, kriteria itu yang pertama kita lihat itu kualitas bukti audit. Ada 2 yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama terkait dengan aspek kecukupan, itu untuk mengukur kuantitas atau jumlah bukti. Dan yang kedua, itu ketepatan, itu mengukur tentang kualitas, itu lagi dibagi menjadi 2. Yang pertama relevansi dan yang kedua kehandalan. Ini harus diperhatikan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama tentang aspek kecukupan. Aspek kecukupan berkaitan dengan kuantitas atau jumlah bukti audit. Ini harus diperhatikan. Jumlah bukti audit, berarti berapa banyak bukti audit itu ada. Nah, yang harus dilihat di sini adalah resiko salah saji material. Semakin tinggi resikonya, semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Yang kedua, berbicara tentang
kualitas dari bukti, berarti mutu dari bukti itu, bukti dari setiap kwitansi yang ada itu. Semakin tinggi kualitas bukti, semakin sedikit kuantitas yang diperlukan. Jadi dua hal ini berbanding terbalik. Kalau yang pertama itu terkait dengan buktinya, kalau semakin mencurigakan berarti semakin sedikit. Tetapi kalau kualitasnya bagus berarti buktinya itu sedikit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang berikut lagi, yang kedua itu tentang ketepatan. Nah, ketepatan ini berkaitan dengan kualitas bukti yang mencakup dua elemen. Yang pertama, relevansi atau relevance, itu hubungan logis antara bukti dengan tujuan audit atau asersi yang diuji. Contohnya, kita lihat di sini, memeriksa fisik persediaan relevan untuk menguji asersi keberadaan. Tetapi, kurang relevan untuk menguji asersi hak dan kewajiban. Nah, ini dua hal yang sangat berkaitan dan sangat berbeda. Ini harus dilihat. Terus yang kedua itu adalah aspek keandalan. Keandalan kita lihat di sini artinya tingkat kepercayaan terhadap bukti audit yang ada. Keandalan dipengaruhi oleh sumber dan sifat dari bukti itu. Kita lihat ada beberapa bukti di situ. Yang pertama itu berkaitan dengan sumber independen. Artinya dengan internal itu seperti apa? Bukti dari pihak luar, misalnya konfirmasi dari bank. Apakah konfirmasi dari bank itu lebih andal dibandingkan dengan internal perusahaan atau tidak? Nah, itu dilihat kembali. Terus yang kedua, itu pengendalian internal efektif. Ini berarti bukti internal lebih andal jika SPI berjalan dengan baik. Jadi tim SPI itu harus memegang peranan penting di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga itu bukti langsung dan tidak langsung itu. Pengamatan langsung itu dilakukan oleh auditor lebih andal daripada pihak lain. Artinya pihak auditor itu berperan penting di dalam melakukan pengauditan itu. Dan yang keempat itu dokumen tertulis. Itu adalah bukti fisik atau tertulis lebih andal dibandingkan dengan pernyataan lisan. Jadi semua auditor, semua bukti yang harus kita itu buktinya harus jelas. Tidak bisa kita hanya berbicara saja, tetapi harus memiliki bukti yang jelas. Yang kelima adalah dokumen asli dan fotokopi. Dokumen asli lebih dapat dipercaya ketimbang yang fotokopi. Jelas kan? Ya, pasti jelas itu. Nah, yang ketiga kita lihat tentang jenis-jenis dari bukti audit itu sendiri. Ada 8 jenis bukti audit. Kita lihat satu-satu di sini. Yang pertama itu tentang pemeriksaan fisik. Nah, berbicara tentang pemeriksaan fisik, berarti pemeriksaan itu atau perhitungan langsung atas aset berwujud. Contohnya, perhitungan fisik kas atau persediaan. Yang kedua, itu berkaitan dengan konfirmasi pihak luar. Nah, berkaitan dengan konfirmasi pihak luar, berarti tanggapan tertulis dari pihak ketiga atau pihak independen. Nah, kita lihat contohnya di sini. Konfirmasi saldo bank, piutang usaha, atau utang usaha. Itu harus jelas. Itu artinya konfirmasi dengan pihak luar. Yang ketiga adalah dokumentasi. Itu berkaitan dengan inspeksi atas dokumen dan catatan internal maupun eksternal. Dokumentasi itu sangat penting. Karena berupa catatan-catatan yang memperkuat kita untuk melakukan audit. Contohnya, faktur penjualan, voucher, sertifikat tanah, atau kontrak kerjasama. Yang keempat, prosedur analitis, itu berbicara tentang evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan keuangan data dan non-keuangan. Nah, contohnya membandingkan rasio gross profit margin tahun ini dengan tahun lalu. Jadi perbandingan ya antara dua laporan keuangan itu perlu kita perhatikan lagi. Oke, kita lanjut yang kelima. Jenis bukti yang kelima itu tentang wawancara. Kita tahu bahwa wawancara itu pasti ada dua individu yang diwawancara di sini. Itu perjuangan pernyataan. Contohnya bertanya kepada manajer bagian kredit itu tentang prosedur piutang macet. Itu salah satu contoh. Terus rekalkulasi itu menghitung ulang perkalian harga dan kuantitas. Itu seperti apa? Itu dilihat kembali. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang, itu pengujian ulang secara independen atau prosedur atau pengendalian yang sebelumnya dilakukan oleh klien. Contohnya, melakukan ulang proses pencocokan faktur dengan surat jalan oleh auditor. Itu harus dilakukan pencocokan. Dan yang kedelapan itu adalah observasi, yaitu melihat langsung proses atau prosedur yang sedang
dijalankan oleh orang lain. Contohnya mengamati itu karyawan gudang untuk mengikuti SOP yang ada. Oke, yang keempat kita masuk terkait dengan hierarki keandalan bukti audit. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengambilan keputusan audit, keandalan bukti audit diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Itu untuk bukti audit. Kita lihat untuk tingkat yang tertinggi, hasil perhitungan atau inspeksi fisik langsung oleh auditor dan konfirmasi tertulis dari pihak luar independen. Itu terkait dengan tingkat tinggi. Terus yang kedua itu tingkat sedang, dokumen eksternal yang dipegang oleh klien. Misalnya rekening koran, itu memang sudah jelas bahwa itu dipegang oleh klien. Yang ketiga adalah tingkat rendah atau laporan atau dokumen internal dengan pengendalian lemah, serta jawaban wawancara secara lisan tadi di poin yang sebelumnya itu terkait dengan manajemen. Manajemennya itu seperti apa? Oke, ini yang terakhir itu tentang ringkasan dari materi kita hari ini. Yang pertama kita lihat dan kita tahu bahwa tujuan audit itu mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Yang pertama, yang kedua, kuantitas dan kualitas. Ya, bukti yang banyak tidak bisa menggantikan bukti yang relevan atau yang tidak handal. Itu. Yang ketiga, terkait dengan sumber, itu bukti eksternal dan pengamatan langsung auditor selalu memiliki bobot keandalan paling tinggi. Nah, ini merupakan ringkasan materi untuk kita hari ini, pertemuan 10 ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Apakah dari semua jenis-jenis audit yang telah disampaikan harus dilakukan semuanya atau salah satunya bisa dihapuskan? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Berarti ada antusias untuk pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama yang harus kita lihat di sini, bahwa dari 8 jenis bukti yang ada, ini semua bukti ini wajib ada. Dimana kita lihat bahwa untuk pemeriksaan fisik berarti barang itu harus ada. Atau dokumen itu harus ada. Yang kedua itu berbicara tentang konfirmasi pihak luar. Supaya apa? Supaya lebih relevan. Apakah benar atau tidak bukti itu. Terus yang berikut dokumentasi. Seluruh bukti dokumen itu wajib sifatnya. Yang keempat adalah prosedur analitis. Dan yang kelima itu tentang wawancara. Perlu adanya wawancara, 8 rekalkulasi. Yang ketujuh pelaksanaan ulang dan yang ke-8 adalah observasi. Jadi ke-8 bukti ini wajib dijalankan. Memang masih ada bukti lain, tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa semakin akurat bukti aslinya, maka untuk bukti-bukti ke-8 ini sudah adalah standar minimal. Masih ada yang lain, tetapi kalau sudah memenuhi 8 jenis bukti ini, berarti sudah paten, sudah bagus. Sudah? Bisa diterima? Bisa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu hari ini. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, tidak ada, berarti kita akhiri ya. Namun sebelum kita mengakhiri, ada oleh-oleh yang perlu dibawa pulang. Apa itu? Tugas. Oke, tugasnya kita lihat di sini soal untuk studi kasusnya. Auditor ingin menguji kasus PT Maju Jaya. Ada 3 poin di sini yang dilihat. Yang pertama menguji apakah persediaan dicatat di neraca benar-benar ada secara fisik di gudang atau tidak. Yang kedua, menguji apakah beban penyusutan mesin telah dihitung secara akurat. Yang ketiga, menguji apakah saldo piutang usaha atas nama PT Sentosa valid dan diakui oleh PT Sentosa. Nah, permintaannya apa? Tentukan jenis bukti audit dan prosedur audit yang paling tepat untuk masing-masing poin di atas. Jadi ini pertanyaannya, silahkan dijawab dan dikumpulkan melalui link yang tersedia. Bisa? Bisa. Oke. Berarti sudah selesai ya pertemuan hari ini. Dan ingat jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang tersedia di grup. Dan kita akan mengakhiri semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dan atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya, dan sebelumnya kita tutup dengan doa bersama. Kita berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Kita berikan aplaus untuk kegiatan kita hari ini.